Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas 8 strategi lolos UTBK 2022. Oke teman-teman, ya kita harus tahu ya, nanti bentar lagi udah UTBK teman-teman. Jadi teman-teman harus menerapkan strategi ini ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman harus tahu dulu jadwal UTBK 2022. Nah, untuk hari ini teman-teman ya, kita dalam proses pembuatan akun LTMPT dari 14 Februari sampai 17 Maret. Nah, nanti setelah teman-teman buat akun, akan ada sosialisasi UTBK di ya sampai 15 April lah. Itu rentangnya dari 1 sampai 15 April. Kemudian pendaftaran UTBK di 23 Maret sampai 15 April. Nah, ingat teman-teman timeline ini ya. Dan nanti pelaksanaan untuk gelombang 1 17 sampai 23 Mei dan gelombang 2-nya 28 Mei sampai 3 Juni gitu ya. Nanti ada pengumuman hasil SBM-nya adalah 23 Juni 2022. Nanti ada unduh sertifikatnya dari 25 Juni sampai 31 Juli. Nah, teman-teman harus tahu itu dulu. Oke, untuk trik yang pertama ya, teman-teman harus ya dari sekarang gitu ya, awali doa, fokus untuk UTBK doang ya. Jangan fokus kemana-mana. Teman-teman yang SNMPTN juga tetap ya harus fokus untuk UTBK. SNMPTN tinggal berdoanya aja. Nah, deg-degan pasti ada menjelang hari H. Nah, tapi itu adalah hal biasa. Kamu bisa mengatasinya dengan terus berdoa dan jangan lupa meminta doa setiap saat kepada orang tua agar kalian diberi kelancaran dalam menghadapi UTBK ya. Ini satu hal yang paling penting, oke? Nah, selanjutnya teman-teman dari sekarang ya jangan panik ya, jangan mikirkan wah temen aku udah sampai mana nih gitu ya. Teman-teman tenang aja ya. Beri afirmasi positif pada diri ya. Nah, jadi nanti setiap hari teman-teman ya harus beri sugesti positif pada diri kalian ya. Jangan sampai menilai diri kita jadi aku tidak bisa gitu ya. Jangan sampai teman-teman kayak gitu ya. Semuanya pasti bisa. Nah, nanti setelah kamu bisa beri positif kepada diri kamu, nah bahwa kamu itu bisa lolos UTBK, nah gitu ya. Jadi ya ada semangat lah ya untuk teman-teman terus berjuang. Nah, bila perlu nih, setelah bangun tidur, nanti teman-teman lihat kaca, kemudian teman-teman bilang, saya yakin saya bisa dan saya lolos UTBK gitu. Itu diulang-ulang aja. Saya yakin saya bisa dan saya akan lolos UTBK. Ya, terus itu afirmasi itu harus terus dilakukan setiap saat teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman menggunakan kaca lalu tatap kaca teman-teman atau wajah teman-teman nanti teman-teman bilang saya yakin saya bisa dan saya akan lolos UTBK gitu ya. Itu untuk trik yang kedua. Trik yang ketiga teman-teman ya. Nanti dalam pelaksanaan UTBK, teman-teman harus ya, saya sarankan ya, kerjakan yang mudah dan bisa dikerjakan dulu. Jadi yang mudah tentu yang bisa dikerjakan, walaupun mudah kalau sulit kan ya gimana? Itu gimana nih? Mudah atau enggak nih? Kan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengerjakan yang mudah dan bisa nanti dikerjakan dahulu. Nah, kenapa? Karena teman-teman harus tahu hal terpenting yang kamu tahu adalah di UTBK itu waktunya sangat terbatas. Nah, ya kan? Kita harus mengatur strategi dalam mengerjakan soal. Nah, salah satunya adalah dengan mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Dan jika soal dirasa sulit, ya tinggalkan aja gitu kan. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman di soal misalnya itu soal sulit dan aku bisa nih, tapi lama dan nggak dapat gitu kan, teman-teman stuck di sana terus aja menggeluti soal itu, kehabisan waktu teman-teman ya. Jadi yang sulit tinggalkan dulu. Nah, nanti kalau ada waktu bisa teman-teman kerjakan lagi gitu ya. Jadi kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang keempat, gunakan trik teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa ya yang bisa Kak Sugeng berikan ya. Kalau misalnya soal bacaan bisa lah teman-teman ya baca pertanyaannya dulu, baru teman-teman lihat teks gitu ya. Itu udah biasa lah ya. Nah, kalau soal hitungan, teman-teman bisa lihat
di trik cepat penyiaran gitu ya. Bisa teman-teman lihat di TikTok, di IG dan di YouTube. Kak Sugeng juga kan sering ya membuat konten yang trik cepat itu. Teman-teman lihat ya. Nah, kenapa? Biar teman-teman bisa memaksimalkan waktunya gitu ya. Oke, yang ketiga, soal hafalan. Nah, untuk soal hafalan bisa teman-teman buat kata kunci ya, biar lebih mudah dalam mengingatnya. Bisa teman-teman bercerita, bisa juga dengan visualisasi. Nah, itu nanti beda orang beda strateginya ya. Nah, itu. Jadi, teman-teman harus memaksimalkan trik ini. Kemudian yang kelima, teman-teman ya. Nah, yang kelima, sedikitkan jawaban kosong ya. Bener banget teman-temannya. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya bisa kerjakan semua. Kenapa? Karena di penilaian UTBK itu ya kalau misalnya nol itu ya jawaban kosong ya nol gitu nilainya. Jadi nggak ada minus. Jadi ya tidak terlalu masalah jika mengosongkan jawaban sebenarnya. Nah efeknya apa? Jadi teman-teman misalnya dijawab semua gitu ya. Nah ya bisa memaksimalkan lah nilainya gitu kan. Nah, kalau misal mau kosong boleh lah ya, tapi ya jangan terlalu banyak aja sebenarnya. Nah, bisa teman-teman itu mengisi soal yang tidak terjawab pada menit-menit terakhir gitu ya. Jika masih cukup ya jawab aja gitu. Oke? Itu teman-teman trik yang kelima. Yang keenam, nah batasi waktu jawab soal teman-teman. Nah, ini teman-teman harus perlu diketahui ya. Karena waktu TBK kan 190 menit. Nah, berarti ya satu soal itu kurang lebih ya ini 1 menit lah ya, 1 menitan. Nah, kemudian yang kedua, di sini kalau kita anggap soalnya ada 160 sampai 180 lah ya. Nah, gimana teman-teman mengira-ngiranya? Bisa teman-teman mengira-ngira waktu ya. Satu soal itu kalau yang mudah bisa lah 2 menit. Nah, kalau yang sulit itu 5 menit lah. Maksimal ingat, jadi nggak boleh lebih. Gitu. Ingat teman-teman, di UTBK ada yang namanya blocking time. Blocking time itu apa? Nanti teman-teman ketika sudah mengerjakan subtes TPS misalnya nih, PK. Nah beres, PK misal 24 menit. Udah 24 menit lanjut PU. Nggak bisa lagi balik lagi ke PK. Gitu. Itu namanya blocking time. Jadi teman-teman harus maksimalkan waktu di dalam UTBK. Oke, dua terakhir, 7. Nah, saya sarankan teman-teman bisa menembak jawaban jika kepepet. Ingat, jika kepepet, jika mentok, jika teman-teman stuck ya, itu bisa tembak jawaban. Semakin banyak mengerjakan soal, semakin memperbesar peluang lolos. Iya dong, karena kan ya jawab salah juga nol kan. Nah, bisa jadi jawaban yang ngarang bebas hasil nembak ada yang benar sehingga menambah bobot. Nah, ya kan bisa jadi aja kan benar. Nah, tapi ingat saran nembak ini jika teman-teman kepepet aja ya. Kak Sugeng juga udah buat kontennya di di kanan atas ini kayaknya ada, atau teman-teman lihat aja channel Kak Sugeng di paling awal itu ada trik nembak jawaban ya. Silakan teman-teman lihat saja. Yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah berlatih mandiri dan ikutan tryout ya. Ini jelas banget teman-teman, sangat berguna ya. Bisa teman-teman ikut yang free, bisa juga yang berbayar. Nah, kenapa ya? Jika teman-teman sudah belajarnya itu cukup ya teman-teman harus mengulang mau gak mau gitu kan. Nah, gimana cara menjawab soal-soal yang telah dipelajari kemarin? Diulang terus ya teman-teman. Nah, bisa jadi tipe dan polanya itu sama dengan UTBK yang keluar di UTBK 2021. Bisa juga di tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Nah, itu aja untuk trik 8 yang bisa Kak Sugeng sampaikan. Silakan teman-teman improve ya yang 8 strategi ini. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Yuk teman-teman, kita ambis UTBK bareng-bareng. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini silakan like dan share ke teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.